Dosa tangan kita, betapa sering tangan kita mengambil yang bukan hak kita. Dosa jari kita, betapa sering kita membuat status yang berbau fitnah, yang menyakiti hati orang lain. Betapa sering tangan kita membuka media-media sosial yang isinya banyak yang dilarang oleh agama. Menganggap kita lebih baik daripada orang lain. Ana khairum min, saya lebih baik daripada dia. Kalau seandainya ada manusia yang berkata seperti, berarti sama saja dia telah mengcopy paste kata-kata iblis ratusan juta tahun yang lalu. Itu adalah perkataan iblis yang kemudian iblis diusir dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak mau memenuhi perintah Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam dengan alasan ana khairum min, saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar, kata iblis. Engkau ciptakan Adam dari tanah sedangkan engkau ciptakan aku dari api. Saya lebih baik daripada Adam. I am the best, kata iblis. Bertaubatlah kepada Allah, memohon ampunlah kepada Allah atas semua kesalahan dan dosa-dosa kita. Bertaubat, jangan menunggu kita tua terlebih dahulu. Bertaubat, jangan menunggu kita sakit-sakitan terlebih dahulu. Kenapa? Karena ajal menjemput kita tidak pernah menunggu kita tua. Ajal menjemput kita tidak menunggu kita sakit terlebih dahulu. Betapa banyak anak muda dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menemui ajalnya. Betapa banyak orang yang sehat tiba-tiba dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe, like dan bunyikan loncengnya and share. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قبل كل شيء هيا نشكر الله جل جلاله الذي قد أعطانا نعما كثيرة حتى نستطيع أن نجتمع في هذا المسجد التقوى المبارك وفي هذه المناسبة المباركة لأداء صلاة الجمعة جماعة. صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Ayuhal hadirun al-kiram, jamaah Jumat yarhamuni wa yarhamukumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selaku khatib pada kesempatan yang berbahagia ini tidak lupa berwasiat khususnya kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada kaum muslimin. Mari kita selalu dan senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sejenak meninggalkan urusan-urusan duniawi kita. Mari kita duduk dengan penuh kekhusyuan dan ketawaduan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan khatib juga mengingatkan kepada para jamaah untuk tidak berbicara dengan teman di sebelahnya. Karena barang siapa yang berbicara dengan teman di sebelahnya sedangkan khatib berada di atas mimbar, faqad lagha fala jumu'atalah.
maka dia telah berbuat sia-sia dan Jumatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat yang rahimani wa yarhamukumullah, masa berputar dan zaman beredar. Jam dinding terus berdetak. Dari detik ke detik merangkai waktu menyusun hari. Hari-hari berputar menjadi minggu. Dan minggu pun berputar menjadi bulan. Dan akhirnya menjadi bilangan tahun. Dan tak terasa kaum muslimin sekalian, dengan kehidupan kita yang penuh dengan fata morgana, kehidupan kita yang penuh dengan dinamika, sekarang kita sudah berada di akhir tahun Hijriah, tepatnya pada tanggal 25 Zulhijjah 1444 Hijriah. Artinya apa kaum muslimin sekalian? Sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru 1445 Hijriah. Berarti sudah 1 tahun lewat dari usia kita dalam hitungan Hijriah. Itu artinya setahun habis umur kita, berarti setahun kita mendekati liang kubur kita. Setiap manusia yang hidup di atas dunia ini kaum muslimin sekalian, siapapun dia, betapapun tingginya pangkat dan jabatan dia, betapapun banyaknya harta kekayaan dia, pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian berada, yudrikumul maut, niscaya kematian akan mendatangi kalian. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, walaupun kalian bersembunyi dalam benteng yang kokoh sekalipun. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Di ayat yang lain Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang engkau lari darinya, fa innahu mulaqikum, sesungguhnya kematian itu akan datang menemui kalian. Kaum muslimin sekalian, lama hidup banyak yang dirasa. Semakin lama kita hidup, tentu semakin banyak juga kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Dan di akhir tahun Hijriah ini menjadi momentum yang bagus bagi kita untuk mengintrospeksi diri kita, untuk memuhasabah diri kita. Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hisablah dirimu, hitunglah dirimu qabla an tuhasabu, sebelum nanti kalian dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita hitung-hitung kaum muslimin sekalian, dosa mata kita. Betapa sering mata ini melihat kepada yang haram, betapa sering mata ini melihat kepada hal yang diharamkan oleh Allah, yang dilarang oleh Allah. Betapa sering mata ini melihat gambar-gambar yang orang membuka aurat, bahkan dengan gadget di tangan kita. Betapa sering mata kita melihat gambar-gambar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering mata kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Telinga kita kaum muslimin sekalian, betapa sering telinga ini mendengar kata-kata yang jorok, kata-kata yang kotor, kata-kata yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa sering telinga kita mendengar kata-kata yang berbau fitnah, namimah dan lain sebagainya. Dan betapa sering telinga kita enggan untuk mendengarkan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Dosa lisan kita, betapa sering lisan kita menyakiti orang lain, betapa sering lisan kita menyakiti istri dan anak-anak kita, betapa sering lisan kita menyakiti tetangga dan para sahabat kita, betapa sering lisan kita berbohong, berkata dusta kepada orang lain, betapa sering lisan kita mengumpat, memaki orang lain, membuat hati orang lain sakit, bahkan tanpa kita sadari kaum muslimin sekalian, betapa sering lisan kita menyakiti kedua orang tua kita. Betapa sering lisan kita menyakiti ibu kita, membentak ibu kita, sampai ibu kita menangis kaum muslimin sekalian. Bahkan ketika ibu kita menghembuskan nafasnya yang terakhir, kita tidak sempat meminta maaf kepada ibu kita. Betapa sering ibu kita menangis gara-gara kata-kata kita. Betapa sering ibu kita hatinya menjadi sedih gara-gara kita sering membentak ibu kita. Dan betapa sering kaum muslimin sekalian, lisan kita menyakiti hati ayah kita.
Memang ayah kita bukanlah orang yang mengandung, menyusui dan melahirkan kita. Emang bukan. Tapi ingat kaum muslimin sekalian, di darah kita mengalir darah ayah kita. Ayah kita sudah bekerja keras untuk memenuhi hidup dan kehidupan kita. Yang kadang kepalanya menjadi kaki, kaki menjadi kepala. Panas dia kepanasan, hujan dia kehujanan untuk memenuhi hidup dan kehidupan kita. Tapi kaum muslimin sekalian, lisan kita sering menyakiti ayah kita. Mungkin ayah kita tidak pernah menangis di hadapan kita, tapi kita tidak tahu di belakang kita, kaum muslimin sekalian, ketika ayah kita pernah kesakiti hatinya, dia menangis di belakang kita. Bahkan ketika ayah kita menghembuskan nafasnya yang terakhir, diantarkan ke kuburannya oleh para jamaah, kita tidak sempat meminta maaf kepada ayah kita. Dosa tangan kita, betapa sering tangan kita mengambil yang bukan hak kita. Dosa jari kita, betapa sering kita membuat status yang berbau fitnah, yang menyakiti hati orang lain. Betapa sering tangan kita membuka media sosial yang isinya banyak yang dilarang oleh agama. Dosa kaki kita, kaum muslimin sekalian, betapa sering kaki kita melangkah ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa sering kaki kita enggan untuk melangkah ke masjid, tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak dosa kita, kaum muslimin sekalian. Itu baru dosa fisik kita yang kelihatan. Bagaimana dengan dosa hati kita? Betapa sering hati kita ini sombong, takabur, angkuh, iri, dengki kepada orang lain, menganggap kita lebih baik daripada orang lain. Ana khairum min, saya lebih baik daripada dia. Kalau seandainya ada manusia yang berkata seperti itu, berarti sama saja dia telah mengcopy paste kata-kata iblis ratusan juta tahun yang lalu. Itu adalah perkataan iblis yang kemudian iblis diusir dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak mau memenuhi perintah Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam dengan alasan ana khairum min, saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar, kata iblis. Engkau ciptakan Adam dari tanah, sedangkan engkau ciptakan aku dari api. Saya lebih baik daripada Adam. I'm the best, kata iblis. Iblis saja sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak mau memenuhi perintah Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam, dikeluarkan oleh Allah dari surga, diusir oleh Allah dari surga. Apakah lagi kita? Kalau seandainya pernah hati kita merasa sombong kepada orang lain, angkuh kepada orang lain, hati-hati kaum muslimin sekalian. Betapa sering hati kita hasad, iri kepada tetangga kita. Tetangga kita beli rumah baru, kita yang kepanasan. Tetangga kita beli mobil baru, kita yang meriang. Anak tetangga kita sukses, kita yang sakit hati. Tetangga kita mendapatkan rezeki dari Allah, kita yang marah-marah. Itu dosa hati kita, kaum muslimin sekalian. Kalau kita hitung-hitung dosa fisik kita sampai ke dosa hati kita, begitu banyak kesalahan kita, begitu banyak dosa kita. Dan dengan berjalannya tahun ini, itu artinya apa? Semakin dekat kita ke liang kubur kita, semakin dekat kita menemui ajal kita. Dan sebelum semua itu terjadi, pesan dari Allah adalah ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Bertaubatlah kepada Allah, memohon ampunlah kepada Allah atas semua kesalahan dan dosa-dosa kita. Bertaubat, jangan menunggu kita tua terlebih dahulu. Bertaubat, jangan menunggu kita sakit-sakitan terlebih dahulu. Kenapa? Karena ajal menjemput kita tidak pernah menunggu kita tua. Ajal menjemput kita tidak menunggu kita sakit terlebih dahulu. Betapa banyak anak muda dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menemui ajalnya. Betapa banyak orang yang sehat tiba-tiba dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kejadian itu menimpa kita, mengajak khususnya kepada diri saya pribadi dan kepada kaum muslimin sekalian, mari kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali semua dosa dan kesalahan kita sehingga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan ketika Allah mencabut nyawa kita, memanggil kita, Allah mencabut nyawa kita dalam keadaan husnul khotimah. Kita sedang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan na'udzubillah, jangan sampai Allah mencabut nyawa kita, kita sedang melakukan kemaksiatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita, mengambil nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah memanggil kita dengan panggilan yang lembut,
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum lima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.